Ada gosip politik level ngopi sambil bisik-bisik tetangga, tapi skalanya nasional. Jadi begini ceritanya, tanggal 6 sampai 7 Mei 2025, Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti biasa, Pemda di sana sudah siap-siap dong, pasang aksi, siapin konten medsos, biar kunker tersebut ramai di pemberitaan. Namun, tiba-tiba di rapat persiapan tanggal 5 Mei yang dipimpin langsung Gubernur Melki Lakalena nongol utusan dari Sekretariat Wakil Presiden. Namanya David, dari BPMI Setbapres. Dia bilang, Bapak Ibu sekalian, ada yang sedikit baru nih. Nanti kalau Pak Wapres selesai kunjungan, konten medsosnya Pemda jangan langsung naik ya. Tahan dulu 2-3 jam. Tunggu akunnya Pak Wapres tayang duluan, baru deh kita gas. Lantas kenapa coba? Ternyata ini soal algoritma. Begitulah kata David lagi. Biar pemberitaan daerah tidak naik duluan daripada pemberitaan wakil presiden. Atau dengan kata lain, biar viralnya duluan ke Mas Gibran, bukan dari pemerintah daerah. Gubernur Melki Lakalena dengan senyum tipis langsung kasih kode ke anak buahnya, terutama Bupati Kupang yang katanya jago bermain TikTok dan Wali Kota Kupang. Kita tahan-tahan dulu ya medsosnya, hormatilah tamu kita ini, kata Pak Melki sambil minta Setwapres bikinin rilis resmi biar media dan tim medsos Pemda ada panduan. Oke, sekarang kita kupas tuntas. Instruksi tahan konten demi algoritma ini sepertinya pas sekali timingnya dengan drama lain yang sedang berlangsung di Jakarta antara Presiden Prabowo dan para purnawirawan TNI. Ini tentu bukan saja soal algoritma. Bro, ini soal siapa yang pertama kali cerita. Dengan timnya Mas Gibran posting duluan, mereka bisa full kontrol narasi, angle, foto, video. Pokoknya semua harus kelihatan kinclong sesuai dengan briefing atau arahan. Jadi tidak ada tuh versi Pemda yang mungkin saja kurang Instagramable atau kurang Facebookable atau kurang menarik di TikTok. Kalau konten Wapres naik duluan dan diharapkan viral, kesannya Wapres disambut antusias dan pemberitaannya langsung meledak. Padahal sudah ada agenda setting agar konten-konten atau pemberitaan lain ditahan dulu sebelum pemberitaan dari Mas Wapres naik duluan. Inilah trik klasik buat tunjukkan popularitas di era digital. Yang terakhir bisa jadi arahan dari wakil presiden itu supaya menghindari blunder atau framing liar. Tim Gibran harus ekstra hati-hati di tengah panasnya isu politik yang lagi berkembang. Dengan konten yang terkontrol, mereka bisa meminimalisir risiko ada potongan video atau foto yang bisa saja dipelintir atau jadi bahan gorengan netizen. Apalagi kalau sampai ada wartawan yang tiba-tiba melakukan doorstop atau wawancara yang tak terduga. Sementara kita tahu di hari yang sama, Presiden Prabowo lagi halal bihalal dengan purnawirawan TNI. Nah, di forum purnawirawan ini sebelumnya ada suara-suara kencang minta Gibran dicopot gara-gara putusan MK soal batas usia. Gibran tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Kunjungan kerja ke NTT yang sukses dan viral versi timnya bisa jadi cara buat tunjukin kalau, hey, saya kerja kok, didukung daerah. Saya tidak terganggu sama isu yang lagi berkembang di Jakarta. Ini semacam counter naratif terhadap isu pemakzulan yang lagi dihembuskan. Kunker yang juga bisa jadi alasan resmi karena Gibran tidak bisa hadir di acara para purnawirawan yang mungkin suasananya bakal panas dan serba kikuk tersebut. Lebih baik kelihatan sibuk kerja di daerah daripada harus menghadapi tatapan dan interaksi langsung bersama para jenderal senior tersebut. Lantas, sebenarnya bagaimana hubungan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran?
Sikap Prabowo di halal bihalal yang sangat menghormati Tri Sutrisno, salah satu tokoh yang vokal soal pencopotan Gibran itu bisa dibaca secara macam-macam. Bisa jadi Prabowo lagi main cantik, menghargai senior tanpa harus mengorbankan Gibran. Atau ini sinyal kalau Prabowo juga mendengar aspirasi dari para purnawirawan. Yang jelas, Prabowo pasti tidak mau pemerintahannya goyah gara-gara isu pencopotan wakil presiden. Perintah soal medsos di NTT ini mau menunjukkan kalau tim Gibran juga proaktif bangun citra dan narasi sendiri, tidak cuma mengikuti arus Prabowo. Mereka sadar betul pentingnya personal branding di politik modern, apalagi di tengah isu sensitif yang lagi ramai diperbincangkan oleh publik. Di sisi lain, drama pernyataan sikap para purnawirawan yang menginginkan pencopotan terhadap Gibran terus berlanjut. Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo, anaknya Pak Tri Sutrisno, sempat dimutasi dari jabatan strategis Pangkogap Wilhan I jadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Mutasi ini tidak lama berselang setelah Pak Tri Sutrisno ikut menuntut pencopotan Gibran. Wah, netizen langsung rame dong. Ini sepertinya balasan terhadap Tri Sutrisno. Namun belakangan, tahu-taunya mutasi ini dibatalkan. TNI menegaskan ini hanyalah dinamika organisasi biasa. Tapi netizen kan sudah pintar. Mereka berpikir ada sesuatu di balik layar. Pembatalan ini bisa jadi karena ada pasbek yang kuat atau ada deal-deal politik lain untuk mendinginkan suasana. Ini menunjukkan kalau para jenderal senior seperti Pak Tri masih punya taji dan pengaruh yang kuat. Intinya kunjungan Gibran ke NTT dengan aturan main medsos yang unik ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini kayak satu episode dalam sinetron politik besar yang lagi dimainkan, di mana semua orang berusaha bermain atau berperan sebaik mungkin untuk mengamankan posisi dan bangun citra di tengah badai isu yang lagi menerpa. Kita masyarakat biasa yang sebagai penonton tinggal siapkan kopi, siapkan snack, dan ikuti episode selanjutnya. Ini saya 2 hari di NTT ditemani oleh Pak Menteri Pertanian. Ini karena pesan dari Pak Presiden Prabowo, beliau memprioritaskan masalah ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani. Ini makanya hari ini ada bantuan Pak Menteri Pertanian. Kita ingin ini produksi pangan terus meningkat dan kami terus ini Bapak Ibu menampung masukan valuasi dari para pelaku dan para petani. Jadi Bapak Ibu, tadi saya tanya beberapa, kalau di sini pupuknya udah nggak bermasalah ya? Pupuknya aman ya? Pupuk aman. Bulog aman ya Bu ya? Harga dari Bulog aman ya Pak Menteri? Aman semua ya? Tadi saya lihat beberapa masih mengeluhkan masalah pengairan ya? Air ya? Airnya masih susah. Oke, ini kebetulan kunjungan saya di NTT ini harusnya kami mengunjungi 3 bendungan tapi hanya sempat melihat 2 bendungan. Nanti untuk masalah air di daerah sekitar sini ya nanti akan dicarikan solusinya oleh Pak Menteri. Jadi Pak Menteri ini nggak pernah di kantor, selalu di sawah. Jadi beliau langsung turun ke lapangan, berdiskusi, berdialog dengan para petani.